li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini adalah doa yang kemudian masuk dalam bab taubat. Tentu ini bab doa. Rasulullah SAW itu berdoa. Dan salah satu doanya adalah doa minta ampun. Bahkan ia menyarankan kita untuk minta ampun terus setiap hari. Karena ia melakukannya setiap hari 100 kali. Itu salah satu doanya. Yang dihitung oleh Ibnu Umar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Au kama qala. Ya Allah, Rabbighfirli, Rabb Tuhan kami, ighfirli ampunilah saya, wa tub alayya taubati saya, innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ini adalah doa yang dahsyat sekali karena diajarkan Rasulullah, dan yang kedua ini kaitannya dengan bagaimana seseorang manusia itu hendaklah sebelum minta apa-apa itu menyelesaikan dulu urusannya dengan Allah dosanya. Sebelum minta banyak hal, selesaikan dulu kasusnya. Maka sebaiknya kita itu kalau berdoa di awal-awal berdoa minta ampun. Dan tradisi kita sudah mengajarkan hal itu. Karena salah satu masalah di mana doa itu tidak dikabulkan karena kita berdosa. Oleh karena itu diselesaikan dulu lewat doa minta ampun kepada Allah. Dan itu kemudian kalau bisa kita baca 100 kali. Ya Rabb, ini salah satu hikmahnya. Disebutkan kata Rabb, maksudnya sebuah riwayat menggunakan kata Allahumma. Rabb itu adalah alladzi yaqumu syu'unal makhluqat, yang mengurus alam semesta. Maka kita memohon kepada yang mengurus alam semesta, yakni Allah SWT, menggunakan kata rububiyah ini untuk mohon ampun kepada Allah. Di sini yang kita panggil rububiyahnya, meskipun dikatakan uluhiyahnya, memiliki nuansa berbeda. Bahwa kita memang ciptaannya. Kalau Allahumma itu kita hambanya. Minta ampun, minta taubat karena ia Maha penerima taubat dan Maha pengasih, Maha penerima taubat. Dan itu jelas sampai Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan seandainya manusia ini datang kepada Allah dengan dosanya sebesar buih lautan, banyak sekali, datang kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya, mengampuni semua dosa itu. Allah memberikan ampunan lebih besar daripada itu. Dan seterusnya. Ini yang namanya tawwab. Di situ maka saudaraku yang berbahagia, sekiranya ada sebuah riwayat Rasulullah SAW, sekiranya orang kafir itu tahu betapa besar rahmatnya Allah, mereka masih berharap dapat surga. Karena Allah bisa saja mengampuni dosanya orang kafir. Tawwab. Tapi tidak terjadi. Karena Allah sudah menetapkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan. Ar-Rahim yang Maha penyayang, pengasih ya, penyayang. Yakni sifat rahmat Allah yang diberikan hanya untuk orang mukmin di akhirat. Kita memohon ini karena apa? Sebenarnya dosa itu dampak dahsyatnya itu di akhirat. Kalau di dunia itu ya enggak. Karena terkadang ada orang banyak dosanya justru lancar hidupnya, betul. Tapi ada pula orang yang ada dosanya tidak lancar hidupnya. Tapi kalau di akhirat itu jelas, siapa yang punya dosa bermasalah dalam hidupnya, dan yang tidak punya berdosa akan baik dalam hidupnya. Kita mohon kepada Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Kita mohon supaya diampuni dosanya oleh Allah SWT, mendapatkan kebajikan, dapat rahmatnya nanti kelak di akhirat. Di dunia insyaallah. Oke ya, salah satu doa Rasul ya. Kamu ulangi lagi. Semoga doa itu dapat kita tradisikan. Itu sunnahnya 100 kali setiap hari ya. Sunnahnya 100 kali setiap hari. Nah, kalau mau ditaruh di setiap baca salat ya bisa 20. Kalau mau langsung ya 100 kali. Yang penting 100 kali ya. Oke, doa berikutnya Rasulullah SAW riwayat seperti riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi
ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu minal khairi kullih, dari minta semua kebajikan, ajilihi wa ajilih, yang sekarang dan yang akan datang, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, yang kami tahu dan yang tidak kami tahu. Wa na'udzubika minal khairi kullih, dan kami berlindung kepadamu dari minasyarri kullih, dari semua keburukan, ajilihi wa ajilih, yang sekarang dan yang akan datang, ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, yang kami tahu dan yang tidak kami tahu. Ini tentu salah satu dari ribuan doa Rasulullah ya, yang luar biasa dahsyat ya, kita penggal sampai di sini. Sering kita kalau berdoa, ya Allah minta rumah luas, minta istri cantik, minta ini, mah kecapean kayak gitu. Ya Allah minta pangkat cepat, minta kenaikan gaji, minta bonus, minta apa, mah kelamaan. Ya Allah berikutnya. Kita menyebut apa saja. Ya Allah minta mobil ganti baru, rodanya supaya nambah satu lagi. Ya Allah minta istri baru. Ya Allah minta ini. Ya kelamaan. Diajarkan sama Rasul, enggak usah banyak ngomong. Minta semua kebaikan. Saya satu kata mewakili semua. Mau apa? Itu namanya al-khairi kulli. Yang tadi disebutkan ribet tadi itu kan masih di dunia, di akhirat belum kan, lupa kita nyebut. Makanya suatu kali ada seorang sahabat ya minta ini, kemudian diajarkan yang tidak seperti itu. Lah, seret dapat. Itu doa Rasul itu uniknya kayak gitu. Ini kan baru satu doa ya, belum yang lain kan. Tentu di sana ada beberapa doa yang bersifat spesifik, tapi itu punya hikmah tersendiri. Ya Allah, kami mohon kepadamu semua kebaikan, semua. Wis pokoknya yang baik-baik minta semuanya, yang baik-baik. Yang sekarang itu yang semua di dunia itu sekarang, dunia. Nah, di dunia itu semua bentuknya sekarang. Dari sekarang yang di dunia itu kan bermacam-macam. Ada sekarang di dunia, besok di dunia, ajil itu di dunia. Dan ajil yang akan datang akhirat. Meskipun bisa dimaknai sekarang ya sekarang ini dan besok sama-sama di dunia. Tapi makna yang lebih tepat itu ajil itu adalah dunia, ajil akhirat. Karena seakhir-akhirnya dunia itu tetap sekarang dan secepat-cepatnya akhirat tetap itu akan datang. Nah, mentak semua kebajikan sekarang di dunia apa saja. Dan semua bentuk kebajikan di akhirat. Gimana? Dapat sudah? Dapat. Luar biasa kan? Yang namanya rizki berlimpah itu kebaikan. Istri salihah, kebajikan. Mertua baik, kebajikan. Rumah yang tidak kebanjiran, kebajikan. Pangkat yang baik, kebajikan. Oke, berikutnya. Tenang dalam hidup, kebajikan. Bahagia dalam hidup. Dihormati orang, oke. Bisa beribadah dengan baik, kebajikan. Zikir banyak, kebajikan. Puasa setiap hari, kebajikan. Anak-anak salihah, kebajikan. Itu semua kebajikan. Minta semua. Kalau di akhirat, surga paling tinggi, kebajikan. Firdaus, Jannatun Naim, semua kebajikan. Bidadari, kebajikan. Wildanum mukhalladun, kebajikan. Kawaiba atro, kebajikan. Gelas-gelas tengku kebajikan, araik tempat duduk kebajikan, kebajikan, sungai yang mengalir di bawah kebajikan, menatap Allah kebajikan, ke pasar di surga nanti kelak kebajikan, datang dari pasar kebajikan, semua bentuk kebajikan. Nah yang keburukan selainnya kita berlindung, semua keburukan kita berlindung, gimana enggak keren kan? Oke, sekarang duit banyak tapi tengkar. Itu keburukan enggak? Tengkarnya keburukan, duit banyaknya kebajikan. Nah, kita berlindung dari keburukannya. Dapat kebajikannya. Jadi dapat duit banyaknya, tidak dapat tengkarnya. Mau.
Kita minta berlindung kepada Allah dari semua bentuk keburukan. Duit banyak yang bertengkar, bertengkarnya tidak dapat. Jabatan yang mengantarkan kepada penjara, penjaranya itu keburukan, jabatannya baik. Berikutnya di akhirat, neraka, hisab yang buruk, mizan yang buruk, jatuh pada waktu di sirat. Semua bentuk keburukan. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma na'lam. BlackBerry itu juga kebajikan. Oh, BlackBerry. Saya masih ingat saya ajarkan doa ini beberapa tahun yang lalu. Itu baru awal-awalnya BlackBerry. Nah, yang ingin beli BlackBerry berdoa ini, itu bentuk kebajikan. Loh kan memang betul kan. Kalau udah BlackBerry-nya buruk, ya nanti dijauhkan dari kita semua. Oke ya, jadi salah satu doa Rasulullah SAW itu. Kemudian salah satu doa Rasulullah, ada yang mau bertanya? Salah satu doa Rasulullah SAW seperti yang ditulis oleh Imam Baghawi adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa ilmin la yanfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma inni a'udzubika min hadhil arba'. Ya Allah, atau kama qala wasallam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min du'ain la yusma' wa fi riwayatin la yustajabulah. Yakni dari doa yang tidak mustajab. Satunya saya lupa ini ya. Nomor 4-nya, terus terakhir Allahumma inni a'udzubika min hadhil arba'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari 4 hal ini. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Salah satu masalah umat manusia itu adalah ketika dia tidak bahagia, tidak tenang, tidak tentram, itulah namanya tidak khusyuk. Meskipun berlimpah karunia, tapi kalau hati tidak tenang, itu tidak ada gunanya. Karena semua karunia ini didatangkan sebenarnya untuk satu kata, ketenangan. Makanya kalau kita melihat motivasinya Maslow, kurva motivasi ya. Motivasi manusia itu yang paling dasar basic need. Terus sampai ujungnya itu spiritual. Jadi kenapa orang itu ingin mengejar makanan, nyari kerjaan supaya dia kenyang, supaya bertempat tinggal layak macam-macam. Kalau sudah bertempat tinggal layak, makan kenyang apa? Supaya bahagia. Udah bahagia? Supaya tenang. Terus berikutnya, kenapa orang aktualisasi diri? Ini motivasi keempat. Kalau udah cukup ini, ingin aktualisasi diri. Kalau keempat, ini keenam ya. Supaya aktual, supaya dia merasanya bahagia, senang. Kalau udah bahagia nyaman, ya supaya tenang. Ujung dari semua motivasi dan dorongan orang itu adalah ketenangan. Sekira semua dunia yang diberikan kepada manusia, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan, dia pasti menukarnya. Dunia seisinya di satu orang, ketenangan satu orang. Saya yakin akan bertukar. Dan yang punya ketenangan tidak mau nukar. Karena untuk apa dia